Saya juga pengurus NU, saya ini Suriah. Jadi tahu makanya saya nggak ikut-ikutan mau nggak ada. Tapi gak konflik sama Tan Vidya kan? Enggak lah, kita rukun-rukun aja. Paling juga kita dijadikan supporter. Tapi enggak lah, saya sibuk ngaji. Ya kan, keluar ngaji, di rumah ngurus tamu sambil ngaji. Ya. Terus saya kadang ini sebenarnya, ini pengaruhnya apa gitu? Ada, coba. Emang terus kalau ribut Keramat Raya jalannya juga macet kan juga enggak. Lancar-lancar aja depan kantor. Lancar aja. Apa yang macet? Terus orang Jumatan macet juga enggak. Apa tiba-tiba terus kemudian, nah baru kalau ada pengaruhnya, kalau tiba-tiba kiai yang konflik mogok ngimami sholat Jumat gitu. Saya enggak lagi berkhutbah dan wah itu baru kerasa itu. Waduh umatnya kemana kiaiku gitu. Kalau hari ini kan tahu itu. Aduh. Mungkin jengkel juga kalau dengar saya ngomong gini. Ya, akhirnya terbuka juga Gus, karena di luar sebenarnya apa yang diresahkan itu sebenarnya nggak berdampak apapun. Nggak ada. Coba. Apa pasar Senen macet? Enggak juga. Enggak juga. Ya kan, orang jual pecinya tetap laku. Malah yang jual baju koko, malah kokonya laku. Karena kalau konflik bawa orang dipacai kiai. Kokonya laku. Coba please, yuk hitung. Sebagai orang yang terdidik. Ya. Kita hitung. Iya, Gus. Yang diributkan kecil sekali. Kecil. Itu kalah sama 2 judi online. Karena juga kan nature-nya NU itu mengadvokasi masalah umat ya kan. Kalau ada umat ada apa-apa kita advokasi gitu ya. Nah, NU itu baru bisa menjadi faktor dalam negara atau jadi bisa sebenarnya. Ya, salah satu yang paling mungkin itu NU bikin DAU. DAU? Dana Abadi Umat. Ya. Kalau selama ini diceritakan ada 120 juta orang. Yeah. Terus bikin DAU. 1 juta aja deh DAU. Gitu. 1 juta per kepala. Selama 5 tahun. Itu ada duit 120 triliun. 120 bikin DAU 2 kali ada 240 triliun. Selama 15 tahun berarti bisa dihitung. Selama 20 tahun. Baru kemudian itu nanti ada pengaruhnya. Kalau pengurusnya begini nggak percaya umatnya. Nah, makanya itu baru ada pengaruhnya. Paling iseng gitu kalau misalnya kemudian taruh di bank pemerintah. 100 miliar aja direbutin. Gitu. Nah ya kan, taruh di bank pemerintah. Terus kemudian menegosiasi negara, aku minta program ini gitu misalnya. Kalau nggak dikasih, ya udah duitku ditarik, baru kerasa. Pasti ampun, itu baru ada efek. Jadi faktor. Kalau masih gini-gini aja sih, gak ada pengaruhnya. Dana Abadi Umat. Ya, itu baru. Gitu kan. Gus Dur dulu pernah hampir bikin bank ya Gus? Bank Nusuma. Ya, tapi karena tahu kekuatan itu menjadi punya faktor, maka faktor itu harus dihilangkan. Kan, gitu. Ya kayak bank syariahnya Raja Faisal kan di Saudi dihilangkan kan akhirnya. Itu baru kerasa kalau nggak gitu, ini apa pengaruhnya? Berarti selama ini kalau kita sering mendengar NU mempengaruhi politik nasional atau mungkin karena waktu politik aja mungkin. Ya. Jadi nggak sebegitu berpengaruh sebenarnya. Ya kalau lagi pemilu. Kalau lagi pemilu saja. Ya atau lagi kalau berpengaruh misalnya gini tiba-tiba bikin seruan itu. Ya. Seruan dari PBNU. Gitu. Mari kita tanam kembali hutan yang gundul. Menggerakkan seluruh warga, ayo bergerak ke sana. Kita tanam hutan. Setelah itu kita serahkan hutan kepada pemerintah. Baru itu. Iya kalau kemudian atau warga NU kumpul semua. Seluruh sungai di Jakarta. Mari kita bersihkan dalam waktu 1 hari. Banser semuanya kumpul itu baru ada. Kalau hari ini kan efek-efek yang dibayangkan ini nggak ada. Ya please jadi pikir. Gus, kalau Gus Mafiq ngelihatnya ini, saya kalau ada satu kejadian itu selalu berpikir how it ends. Jadi kalau Gus Mafiq membayangkan itu gimana? Apa caranya ini konflik berakhir itu?
skenarionya? Ya kalau ada skenarionya sih pasti ada cara berakhir yang, kalau yang susah itu nggak ada skenarionya, trial and error. Konfliknya ini bahkan nggak sengaja kayaknya. Jangan nggak sengaja. Nggak Kalau sengaja sih pasti ada resolusinya, tapi kalau nggak sengaja gimana mau dicarikan resolusi. Tapi kalau dia dari polanya yang acak begini, nggak by design deh. Nggak by design. Iya. Jadi kalau ada tuduhan di belakangnya ini ada ini, di belakangnya ada ini, kayaknya nggak ada lah. Karena kayaknya juga nggak ada. Itu kan sama dengan tuduhan konflik Sayyidina Ali dengan Muawiyah, di belakangnya ada Yahudi gitu. Nggak juga. Karena dalam waktu dekat juga nggak ada kepentingan yang lebih besar ya di luar. Nggak ada. Pembagian kabinet sudah selesai. Udah selesai semua. Pilpres Semua 2029. presidennya udah Bapak Prabowo Subianto. Orang suka nggak suka Pak Prabowo presiden Indonesia. Sudah. Dan sudah menata Indonesia dengan cara beliau sudah. Pak Jokowi juga sudah berhenti. Sekarang Pak Prabowo. Stakeholder juga sudah geser semua ke Pak Prabowo. Ya sudah. Mau apa sebenarnya? Lo kan jadi apa? Semoga aja tidak ada no way out gitu. No way out. Ini tidak ada jalan keluar kan, lebih bahaya lagi gitu. Jadi memang berat gitu loh. Jadi tidak seperti lagunya Rhoma Irama. Yang mana itu? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu jelas core-nya ada. Gitu loh. Ya ini resiko bangsa yang belum bisa berproduksi juga begini. Mestinya NU juga mendorong produksi, mendorong. Ini ya banyak kerjaan lah sebenarnya. Banyak kerjaan. Dan sudah ada yang ngurus di bawah ini. Ya kan, tahlilan sudah ada yang ngurus. Kalau yang kecil-kecil tadi, yang di masyarakat, yang ubudiyah itu kan sudah ada yang ngurus. Iya. Siasa juga di kampung masih ada. Siasa di kampung. Wah, ada di lurah juga ada. Orang NU jadi bupati juga ada. Nah, tinggal di Jakarta, di elit ini. Yang mestinya ada lebih kepada gerakan-gerakan peradaban, kan gede banget kan. Menghidupkan Gus Dur, gerakan peradaban. Sudah betul sebenarnya. Yang mana yang dilakukan Gus Yahya? Dilakukan oleh Gus Dur itu sudah betul. Kan dia nerusin kan. Gus Yahya ya harus nerusin, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, ketemu apa. Itu kayaknya udah betul kan menurut saya. Nah tinggal Kiai Miftah ini semakin kegerak ke internasional. Bila perlu kita lah yang mudah-mudah memfasilitasi ulama-ulama Rusia gitu. Terus ulama kita kumpulin. Kalau di sana nggak bisa ya, atau sekalian di sana, di Siberia sana, terus nanti bercerita bagaimana kemudian memberlakukan hukum Islam ketika suhu mencapai minus 70, ketika siang dan malam itu 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan siang, 3 bulan malam. Ini kan cerita di situ dong. Siap. Itu seru, kita yang muda akhirnya kemudian nanti jadi ketua PBNU, ngurus NU nggak sulit. Karena yang tua sudah membuka jalan. Gitu lah. Yang membuka jalan. Makanya dalam pepatah Arab jangan sampai membunuh keledai yang tua. Kamu boleh menyembelih keledai yang manapun boleh, tapi jangan keledai yang tua. Karena keledai yang tua udah lebih tahu jalan. Nah mestinya sekarang buka jalan dong biar kita juga nanti gak susah. Bagaimana ketemu ulama-ulama Afrika, bagaimana ketemu ulama-ulama ini, ketemu sana. Bila perlu ketemu dengan dukun-dukun Afrika, ketemu dengan bagaimana membawa Islam ke orang-orang Fudu di Afrika. Itu kelasnya Rois Am. Makanya ada Am kan, umum. Kalau khos. Nah kalau khos itu ya khusus. Makanya saya bayangin tiba-tiba Rois Am terus Gus Yahya, kamu kalau nggak patuh, kamu awas. Awas itu pengertiannya bener-bener nggak bisa ngantor, nggak lihat pintu gitu kan. Wah gitu kan seru. Akhirnya maaf Kiai Miftah, saya nggak lihat pintu, mohon ampun. Kan seru. Saya bayangin dulu kayak Mbak Kholil kan gitu kan. Orang punya prasangka sama Mbak Kholil gini, nggak bisa nyebrang kan gitu. Itu kan dulu begitu kayak itu. Makanya orang nggak bisa semena-mena dengan para ulama karena ulamanya nggak bisa digituin. Kan gitu. Jadi itu. Jadi kalau dalam bahasa dan pandangan masyarakat bawah sebenarnya adalah semua sudah ada yang ngurus. Di levelnya masing-masing NU itu enak.
Dan PBNU nggak terbebani apa-apa. Ya, jaga harga diri, jaga marwah, jaga wibawa, gitu loh. Karena kita juga pengen punya ketua yang berwibawa, pengen punya Rois Am yang berwibawa, gitu. Iya, nah, itu kan keinginan masyarakat, karena yang udah kita urus lah. Mau bangun masjid berapa miliar kita iuran. Mau mulutan sewa sound model horek model apa, nggak ada yang ngurus. Jadi enak. Jadi ketua NU itu sebenarnya enak banget lah gitu. Yeah. Jadi Rois Am, jadi ketua PB itu enak epol. Anggotanya Iya, mustasyar itu susah itu ngurus pondoknya masing-masing. Sepuh-sepuh masih gantung-gantung gini. Ya Allah, dungo malam-malam.